Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Kali ini saya update agak siang ya. Jadi ini memang update menjelang CPI nanti malam. Ada beberapa pembahasan yang mau saya sampaikan. Sebelumnya kita udah sempat bahas juga di pre-analysis jelang CPI. Jadi make sure teman-teman kalau bisa mampir di video yang terakhir juga. Nah, tadi malam sebenarnya selain ini kan kita tahu ya nanti malam akan ada CPI. Tadi malam pada saat pertandingan UEFA Champions League juga ya berbarengan lebih kurang itu jam 1 ada rilis FOMC meeting minutes. Jadi ini sifatnya report, bukanlah sebuah speech atau pidato ya, melainkan sebuah statement. Statementnya apa sebenarnya teman-teman bisa baca secara lengkap, bisa didapatkan juga di website resminya dari si The Federal Reserve sendiri. Nah, saya baru banget habis kasih update juga ke teman-teman di Advance Group. Sebetulnya ada banyak banget yang menjadi pembahasan saya, dan salah satunya saya sempat sampaikan the biggest fear yang harus saya share ke teman-teman sekalian. Jadi masalah the biggest fear ini sebetulnya berhubungan dengan historical daripada pergerakan Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari time frame weekly, sebenarnya ada something yang kita perlu waspadai. Tapi ini sekali lagi saya bilangnya di awal, ini adalah the worst fear atau the biggest fear yang mungkin saya pernah share ya. Untuk ngebahas tentang ini mungkin saya butuh kesepakatan dulu dari teman-teman. Kalau teman-teman setuju, ini sebenarnya relate juga dengan yang kita sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi saya pernah sempat sampaikan ya, kalau waktu lalu kita sempat ada tamu, ya bukan tamu sih, tapi ini lebih ke senior yang memperkenalkan saya ke industri cryptocurrency. Dan dia memang sudah ngelewatin fase winter sebanyak 2 kali. Nah, waktu lalu saya sempat bilang sama teman-teman untuk mau coba sharing ini di hari Minggu, tapi setelah saya minta persetujuan, sebenarnya dia sangat memperbolehkan. Cuman kalau bisa dia tanya dulu teman-teman dari viewers tuh apakah punya kesiapan ya, dalam arti untuk menerima informasi ini. Karena informasi ini sebetulnya bukannya lebih ke fear ya, tapi lebih ke kita tuh pengen gimana ya, kita pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa investasi itu nggak bisa di satu keranjang ya. Jadi kalau misalnya kita merasa kita sekarang belajarnya semua tentang Bitcoin, nggak bisa kayak gitu juga. Karena maksud saya gini, kita belajar semua tentang Bitcoin, berarti bukan berarti kita tuh cuma bisa invest di Bitcoin. Kita bisa invest juga di instrumen yang lainnya, seperti emas fisik misalkan, atau mungkin di paper asset ya, mungkin bisa beli stock market, maksudnya bisa beli saham. Jadi membahas soal hal ini tuh menurut saya sangat sensitif. Yang ada adalah meninggalkan kesan bahwa saya tuh nakut-nakutin kalian, bikin kalian panik, bikin kalian pengen jualan dan lain sebagainya. Padahal tujuannya itu lebih ke arah untuk memprevent terhadap skenario paling terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Karena situasi yang memang bisa dibilang sangat complicated untuk saat ini. Dari geopolitical tension, kemudian dari inflasi tinggi di seluruh negara besar, hampir seluruh loh ya. Kayak Eropa, zona Eropa ya maksudnya. Terus ada Amerika, UK, dan lain-lain. Jadi untuk ngebahas soal ini ya saya nggak tahu, mungkin butuh persetujuan dari teman-teman. Butuh komentar dari teman-teman juga. Apakah kalian agree untuk kita bahas hal ini? Kalau misalnya kalian agree juga, make sure juga lah at least video ini mungkin mencapai either itu 750 likes atau 1000 likes. Karena dari situ ya at least kita udah tahu nih mayoritasnya itu agree. Nah kalau misalkan agree ya why not, nanti mungkin akan kita bahas di forum terbuka. Kalau saya tadi bahas di Advance Group, kenapa? Karena istilahnya ya mereka orang yang trust juga sama saya ya, bergabung di grup itu untuk mungkin bisa mendapatkan pandangan juga dari saya. Jadi baik itu positif maupun negatif, saya harus sampaikan apa adanya, karena ini persiapan buat kita juga menghadapi krisis ekonomi ya. Dalam artian kita juga harus menjaga aset kita, bukan istilahnya sembrono invest di mana-mana, mempertimbangkan bahwa next bisa jadi 10x, 50x, or ya pokoknya gitu ya, kayak berkali-kali lipat lah dari harga atau dari aset yang kita punya saat ini. Jadi ya paling seperti itu ya. Jadi itu untuk sekedar informasi dulu di awal. Yang paling saya pengen note untuk malam hari ini sebetulnya sih masih ada hubungan sama FOMC juga. Jadi kalau misalkan dari sisi The Fed sendiri, kelihatannya ya statement yang sudah dikeluarkan ini saya ambil sedikit screen capture aja dari yang saya share tadi di Advance Group.
intinya ini kesimpulan soal meeting minutes yang dirilis tadi malam. Jadi kalau misalkan dari yang disampaikan, menurut saya sih ekspektasinya sudah cukup jelas ya, dan apa yang disampaikan oleh si The Fed ini sudah cukup jelas bahwa mereka melihat inflasi itu masih belum bisa terkendali, dan ibaratnya yang digaris bawahi sama mereka itu adalah masalah tingginya inflasi ini mengharuskan mereka mengambil kebijakan moneter yang lebih agresif. Jadi hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kehancuran ekonomi ke depannya ya, dan ini pilihan yang mungkin lebih baik kalau menurut The Fed daripada mereka pasrah dan tidak mengambil kebijakan. Ibaratnya kan teman-teman ingat ya kemarin United Nations itu sempat memberikan peringatan ya untuk bank-bank di dunia, bank-bank besar kalau bisa mulai jangan terlalu agresif naikin suku bunga karena kita diambang resesi ekonomi dan bisa menjadi kondisi yang bahkan lebih memprihatinkan daripada cuma sekedar inflasi yang tinggi. Nah, cuman kutipan dari FOMC meeting minutes ini udah cukup jelas ya. A sizable portion of the economic activity has yet to display much response, the Fed minutes said. Inflation had not yet responded appreciably to a policy tightening. Jadi menurut mereka belum cukup ya. Kenaikan suku bunga 0,75% 3 kali berturut-turut itu masih belum cukup. Masih harus ada sekali lagi kenaikan suku bunga yang lebih agresif, dan itu harusnya dilakukan di November mendatang. Dan seberapa agresif? Ya paling tidak 0,75% ya. Kalau nggak salah di statementnya Jerome Powell terakhir dia udah sempat bilang 0,75% is a normal 0.25%. Jadi kalau dulu The Fed tuh naikin 0,25. Ini saya nggak tahu teman-teman pernah ngerasain eranya atau enggak. Kalau misalnya teman-teman trader forex tahun 2017-2018 ya itu harusnya ngerasain waktu The Fed cuma naikin 0,25. Yang kali ini itu jauh lebih agresif. Kenaikan 0,75 sudah dianggap seperti normal kenaikan 0,25 atau 0,5%. Itu terakhir statementnya si Jerome Powell, dia yang ngomong. Jadi The Fed November mendatang 0,75 kayaknya sih sudah hampir bisa dipastikan, karena anggapannya The Fed sendiri saat ini sudah menilai ibaratnya walaupun CPI nanti malam ya rilisnya 8 atau 8,1% ya, mungkin market baru bisa rally rebound itu kalau misalnya keluarnya di bawah 8%, let's say 7,3, 7,5. Itu kayak angka yang sangat mengejutkan, tapi permasalahannya adalah The Fed aja yakin inflasinya masih tinggi. Kemarin kita udah sempat bahas soal nowcasting inflation yang dikeluarkan sama Cleveland ya, negara bagian Cleveland, atau The Fed di negara bagian Cleveland. Ya, di situ sudah terlihat jelas, tertulis dengan jelas bahwa The Fed yakin harusnya berdasarkan data yang ada forecast-nya CPI masih akan tinggi. Nah, masih akan tinggi itu bukan berarti harus naik ya. Jadi kayak sekarang misalnya contoh forecast-nya 8,1%, terus rilisnya ternyata 8,5%. Nah, itu kalau kayak gitu, itu market bakal dapat konfirmasi ya. Istilahnya paling tidak dia akan keluar dari pergerakan sideways ini. Dan big possibility-nya turun. Tapi kalau misalkan kita mau ngelihat market ada rebound yang signifikan, menurut saya minimal CPI itu harus ada di angka 8%. Minimal ya, 8,1% pun nggak akan menyelesaikan masalah, karena sudah disampaikan oleh si The Fed sendiri bahwa mereka yakin ya istilahnya CPI itu masih berada dalam titik yang tinggi ya, atau level yang tinggi. Jadi soal CPI ya di bawah 8% minimal ya, minimal 8%, lebih bagus di bawah 8%, let's say 7,9%, 7,8%. Nah, itu market bakalan kaget karena ternyata pernyataan The Fed itu akhirnya tidak sesuai ya. Ternyata dari hasil kenaikan suku bunga yang sebelum-sebelumnya sudah berhasil membuat inflasi paling tidak untuk turun dari angka atau kepala 8, dan itu mungkin situasi yang bisa dianggap positif. Tapi kalau di atas 8,1%, 8,2%, or even worse 8,4%, 8,5%, bisa dipastikan market bakal turun karena kita udah menerima impact-nya itu dalam beberapa hari terakhir ya. Ini pun sudah menurut saya sudah sentimen yang diakibatkan oleh si The Fed sendiri ya, mengatakan bahwa ya inflasi masih akan tinggi gitu ya. Jadi untuk update Bitcoin kali ini saya cuma update dari sisi fundamental aja, persiapan buat CPI nanti malam, nggak banyak ngebahas tentang price action. Yang pasti kita lihat harga ada potensi naik dan turun tergantung dari CPI nanti malam. Jadi ini a do or die situation. Alright, so everyone have a
nice day. God bless everyone. Sampai ketemu di update Bitcoin berikutnya. Cheers guys. Bye-bye.